Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfa Rana Nabila dengan NIM 2304202. Saya adalah mahasiswi dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas pengantar ilmu pemerintahan pada pertemuan kedua dengan dosen pengampu yaitu Bapak Iip Permana STMT. Baiklah, pada video ini saya akan membahas mengenai artikel Talk on Government oleh John Adams. Pemikiran tentang pemerintah, John Adams 1776. Adams adalah salah satu pemimpin paling berpengaruh dari generasi pendiri. Dia membantu menyusun deklarasi kemerdekaan dan anggaran konfederasi dan merupakan penulis utama Konstitusi Massachusetts tahun 1780 yang masih berlaku hingga tulisan ini dibuat. Richard Henley menerbitkan pemikiran tentang pemerintah Adams sebagai pamflet yang diambil dari surat yang ditulis Adams kepada George White dan dengan sedikit variasi beberapa delegasi lain ke Kongres Kontinental pertama. Di dalamnya, Adams mengemukakan pendapat mengenai pemerintah republik dan lebih khusus lagi, pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bentuk pemerintahan yang mengomunikasikan kemudahan, kenyamanan, keamanan, atau dengan kata lain kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya orang dan pada tingkat yang sebesar-besarnya adalah yang terbaik. Jika ada suatu bentuk pemerintahan, maka yang prinsip dan fondasinya adalah kebajikan. Fondasi dari setiap pemerintahan adalah suatu prinsip atau semangat yang ada di benak masyarakat. Prinsip-prinsip yang paling mulia dan kasih sayang paling dermawan dalam sifat kita mempunyai kesempatan yang paling besar untuk mendukung model pemerintahan yang paling mulia dan paling dermawan. Seluruh kekuasaan pemerintahan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, tidak akan bisa lama-lama bebas dan tidak akan pernah bahagia jika pemerintahannya berada dalam satu majelis. Berikut beberapa pendapat mengenai pemerintahan dalam satu majelis. Yang pertama, satu majelis bertanggung jawab atas segala keburukan, perbuatan, dan prasangka. 2. Sebuah majelis cenderung bersifat tamak dan lambat laun tidak akan mau melepaskan diri dari beban-beban yang akan ditanggungnya. 3. Sebuah majelis tunggal cenderung menjadi ambisius. 4. Majelis perwakilan meskipun mempunyai kualifikasi yang sangat baik dan mutlak diperlukan sebagai salah satu cabang legislatif, tidak layak untuk menjalankan kekuasaan eksekutif karena kurangnya dua sifat penting, kerahasiaan dan pengiriman. 5. Majelis perwakilan masih kurang memenuhi syarat untuk menjalankan kekuasaan kehakiman karena jumlahnya terlalu banyak, terlalu lamban dan kurang ahli di bidang hukum. 6. Karena suatu majelis yang mempunyai seluruh kekuasaan pemerintahan akan membuat undang-undang yang sewenang-wenang demi kepentingan mereka sendiri, melaksanakan semua undang-undang secara sewenang-wenang demi kepentingan mereka sendiri, dan mengadili semua kontroversi demi keuntungan mereka sendiri. Jika kekuasaan legislatif seluruhnya ada pada satu majelis, dan eksekutif pada majelis lain, atau pada satu orang, maka kedua kekuasaan ini akan saling bertentangan dan melanggar batas, hingga persaingan tersebut berakhir dengan perang, dan kekuasaan tersebut akan saling bertentangan. Seluruh kekuasaan baik legislatif maupun eksekutif akan direbut oleh pihak yang terkuat. Kekuasaan kehakiman dalam hal ini tidak dapat menengahi atau menjaga keseimbangan antara dua kekuasaan yang saling bersaing karena legislatif akan melemahkannya, dan hal ini akan menunjukkan perlunya memberi pengaruh negatif terhadap kekuasaan eksekutif terhadap legislatif. Jika tidak, maka hal ini akan terus-menerus melanggar batas kekuasaan tersebut. Untuk menghindari bahaya-bahaya ini, hendaknya dibentuk suatu majelis tersendiri sebagai
mediator antara dua cabang ekstrim lembaga legislatif, yaitu lembaga yang mewakili rakyat dan lembaga yang mempunyai kekuasaan eksekutif. Baiklah, sekian yang dapat saya simpulkan dari artikel Talk on Government oleh John Adams. Kurang lebihnya saya mohon maaf.